ungkapkan dulu tentang uang ini sehingga kita pasti sepakat dimanapun juga, di bangsa apapun juga pasti alat tukar uang ini salah satu yang penting. Itu sebabnya uang ya menjadikan manusia itu mencarinya. Uang menjadikan manusia itu mengusahakannya, memperjuangkannya, bekerja keras untuk apa? Untuk uang, untuk keuangannya. Ya, jadi kalau cara mikir tentang keuangan ini salah, nggak benar, ya masih pikir dengan cara-cara dunia, saya pastikan tidak akan terjadi wonders, keajaiban. Tapi kalau kita melihat cara pandang tentang uang ini, menurut cara pandang firman Tuhan, menurut cara pandang Tuhan memandang, dan seharusnya kita untuk memperlakukan keuangan dan memperlakukan alat yang dipandang penting ini, maka saya percaya, saya pastikan mujizat demi mujizat setiap hari akan terjadi. Jehovah Jireh bagi kita itu akan nyata, amin. Kalau tidak, kita tidak akan bisa sampai ke Jehovah Jireh mencukupkan semua kebutuhan kehidupan kita. Salah satunya adalah keuangan kita, finansial kita. Itu sebabnya diperkuat finansialnya dengan cara pandang rohani. Saya mau katakan di sini bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan salah satu harta yang mau saya sampaikan saat ini yaitu tentang uang, ya. Karena harta ini sangat mempengaruhi hati manusia. Ya, harta di sini macam-macam. Harta di sini mengungkapkan posisi hati yang sesungguhnya. Harta di sini adalah yang dimiliki dan sangat berharga. Ya, uang salah satu harta. Harta bisa diartikan macam-macam. Harta benda bisa diartikan benda, bangunan, agunan yang tidak bergerak. Ya. Harta bisa diartikan sebuah kekayaan. Harta bisa diartikan sebuah ilmu, pengetahuan, itu yang menjadikan hartanya, ya, kekayaannya. Harta bisa dikatakan semua yang dimilikinya, termasuk keluarganya, anak-anaknya. Ada orang yang menganggap suami istrinya itu hartaku yang paling luar biasa. Anak-anakku, cucu-cucuku semakin banyak cucu, hartaku semakin banyak. Banyak sekali orang konsep berpikir tentang harta. Tetapi di sini saya mau fokuskan konsep berpikir tentang keuangan. Ya, saudaraku yang kasih. Jadi, kalau orang berpikir bahwa hartanya adalah uangnya, semakin banyak uangnya, semakin dia katakan hartaku banyak. Semakin besar depositonya, dia katakan hartaku melimpah. Semakin dia digaji besar salernya, semakin aku jadi orang sukses. Semakin dia memiliki keuangannya, kekuatan keuangannya. Dia katakan aku orang kuat, aku orang sukses, aku orang berhasil. Dan sebaliknya, kalau dia memiliki gaji yang masih cukup pas-pasan, aku orang yang kurang berhasil. Kalau dia masih kurang dalam keuangannya untuk membayar ini, itu kebutuhannya, kewajibannya, dia katakan aku orang yang susah, aku orang yang menderita, aku orang yang sangat-sangat belum diberkati oleh Tuhan. Ya, itu karena apa? Karena di mana dia mikir tentang keuangan, seberapa besar, banyak sedikitnya keuangan, itu hatinya di situ. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, bahwa kalau sebagian orang katakan bahwa sandaran hidupnya, ukurannya tadi adalah besar kecilnya uang, kekuatan powernya adalah besar kecilnya memiliki uang, bahkan ini akan mempengaruhi juga apa? Karena tadi dikatakan di mana hartamu, yaitu besar kecilnya, dia mikir besar kecilnya uangmu, maka di situ hatimu berada, maka akan mempengaruhi hati juga. Sebagaimana engkau mengalami ketenangan, ketentraman, kedamaian, sukacita. Kalau orang hanya mikir uang saja, maka
ketika uangnya kuat, finansialnya kuat, banyak, dia akan mengalami sukacita, senang. Tapi kalau sudah mulai jatuh, merosot, omsetnya turun, wah langsung panik. Langsung resah, langsung gak bisa tidur. Langsung mengalami ya satu kegalauan. Bahkan ada berapa banyak orang yang depresi, stres. Gara-gara memikirkan tentang keuangannya. Oh saudaraku yang kasih. Saya mau katakan di sini. Bahwa Tuhan punya konsep berpikir tentang finansial tidak seperti itu. Karena sandaran hidup kita hanya Allah sendiri. Karena kekuatan kita sebenarnya terletak, sumbernya adalah Allah sendiri. Amin. Karena ketentraman, ketenangan hati kita harusnya adalah Allah sendiri. Harta kita yang harusnya kita miliki adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan harta benda ya yang sudah Tuhan berikan untuk kita, untuk melindungi kita. Jangan pikir keuangan kita bisa melindungi kita. Tidak ada satupun tempat yang aman. Sekalipun uangmu banyak, tidak ada satu tempat yang aman. Oleh sebab itu, ketahuilah saat ini bahwa Tuhanlah perlindungan dan kekuatanku. Dia kubu pertahanan, kota bentengku. Aku tidak akan pernah takut, aku tidak pernah goyah. Itu hanya apa? Hanya kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Uang, ternyata keuangan kita, ternyata harusnya tidak mempengaruhi sukacita kita. Seharusnya keuangan kita tidak mempengaruhi damai sejahtera dalam hati kita. Seharusnya keuangan kita tidak menjadi sandaran atau menjadi perlindungan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya konsep yang pertama ini harus kita camkan baik-baik. Bahwa uang itu adalah alat, memang alat saat ini. Untuk melangsungkan kehidupan kita karena memang harus dengan uang. Yang diperjuangkan uang. Tapi uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya di dalam kehidupan kita. Uang tidak bisa membawa kita dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Orang banyak sekali uang tapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Tetapi orang yang cukup dan bersyukur, dia bisa tidur nyenyak. Kalau tadi malam ada yang tidak bisa tidur nyenyak, gara-gara memikirkan masalah keuanganmu, pekerjaanmu, masalah finansialmu, datang pada Tuhan, bertobat dan katakan ampuni aku Tuhan. Karena ternyata hatiku sudah dipengaruhi dengan uang. Tapi kalau tadi malam kau tidur nyenyak, walaupun kau mungkin harus membayar segala kewajibanmu, tanggung jawabmu hari ini, tapi kau tidur nyenyak. Itu karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan dipengaruhi hati kita ini oleh keuangan kita. Saya mau katakan di sini, mamon itu adalah bahasa Arabnya mamona, yaitu kekayaan, harta, keuntungan dan termasuk uang. Mamon itu termasuk uang. Uang salah satu mamon. Itu sebabnya kita tidak bisa berdiri di dua Tuhan. Tuhan, mamon, tidak bisa. Kita harus berdiri di atas satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang kasih, kenyataannya uang adalah akar segala kejahatan. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita di mana kita mikir terus tentang uang, kita fokus pada uang finansial terus, maka hati kita juga jadi hati yang jahat. Karena itu akarnya, ujung-ujungnya adalah uang. Kejahatan itu ujung-ujungnya adalah uang. Dan uang itu dapat menyentuh satu ketakutan terdalam, ya, satu ketakutan terdalam manusia. Takut kekurangan, takut kegagalan, takut keamanan, takut tidak berdaya, takut tidak bisa hidup. Bagaimana masa depanku? Takut masa depan. Dan kalau engkau masih memiliki ketakutan ini, berarti engkau masih terfokus, terikat, diikat dengan mamon, dalam hari ini uang. Dalam ini keuangan. Apalagi engkau takut kekurangan. Oh saudaraku yang kasih, Tuhan mencukupkan saudara dan saya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, percayalah itu. Karena uang tuh bisa habis. Uang bisa habis, tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ada amin saudara?
Kalau kita fokus pada uang, uang itu bisa habis, lenyap seperti terbang, punya sayap, terbang, bisa habis. Dan kita bisa resah, gelisah, takut. Tetapi kalau pikiran kita, aku fokus pada Tuhan. Kasih Tuhan tidak bisa habis, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Fokus pada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan buka jalan, di padang gurun pun Tuhan buka jalan. Saat pintu tertutup Tuhan buka jalan. Kalau fokusmu pada Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Maka itu Tuhan akan buat keajaiban, salah satunya di bidang keuangan ini. Kalau kita fokus pada Tuhan, kita benar-benar pikiran kita ini betul dalam memandang soal keuangan, maka saya percaya engkau akan jadi pemenang lebih dari pemenang. Karena apa? Engkau akan lepas dari ikatan-ikatan finansial. Namanya apa? Kemerdekaan finansial. Katakan, aku percaya Tuhan 2026 nih akan terjadi kemerdekaan finansial. Amin. Keajaiban finansial. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan dimanapun kau berada. Engkau akan muliakan Tuhanmu. Percayalah. Uang itu akan mengisi kekosongan-kekosongan dalam hidup. Uang itu tidak bisa mengisi kekosongan dalam hidupmu. Sorry. Uang itu tidak bisa mengisi kekosongan dalam hidupmu. Ini berikutnya. Kenyataan berikutnya. Uang itu tidak bisa mengisi kekosongan dalam jiwa kita. Itu sebabnya ada berapa banyak orang yang kaya. Orang yang banyak uang. Tetapi jiwanya kosong. Hidupnya kosong. Tidak ada pengharapan. Karena memang uang itu alat. Tetapi uang tidak bisa mengisi kekosongan hidup kita. Sehingga ada berapa banyak orang yang mengalami ya di tengah-tengah kekayaannya justru sangat stres, sangat depresi. Ya, karena mata hatinya tertuju hanya kepada uang. Ya, saudaraku yang kasih ada satu kesaksian ini dari orang yang amat sangat kaya sekali. Tetapi setiap hari dia harus memikirkan ini nanti ya pabrikku yang sana gimana, pabrikku yang sini gimana, besok bertemu klien begini, bayarnya begini, wah urusannya banyak. Ya, dan dia harus menempatkan uangku di sana sampai dia sendiri kalau malam tuh harus minum obat tidur. Baru bisa tidur. Dan dia katakan sangat tersiksa sekali space waktu itu. Waktu-waktu itu ya sangat tersiksa sekali. Dia sangat kaya tapi hatinya gelisah sekali setiap malam dan dia tidak bisa menikmati hidupnya. Tidak bisa menikmati hidupnya dan tubuhnya penuh dengan sakit penyakit. Dia sering kali beberapa berkala dia kontrolnya itu ke luar negeri, Singapura, Malaysia. Tetapi tubuhnya tidak sehat. Tubuhnya justru sakit-sakitan. Tidak bisa tidur, harus minum obat tidur, tubuhnya sakit-sakitan. Ya, dan satu saat satu titik, jiwanya kena. Dia ngalami gini, buat apa aku jadi usahaku, perjuanganku, kerjaanku ya sukses, buat apa aku kaya. Buat apa aku miliki uang. Tidak bisa menikmati. Satu titik dia menyadari. Dia tidak bisa menikmati. Dari semua kekayaannya ini, semua uangnya. Tidak bisa menikmati. Dan satu titik itu dia patah harapan. Kosong jiwanya. Itu seperti kue donat. Saya gambarkan seperti kue donat. Benar-benar wah. Bagus gitu bentuknya kue donat. Tapi tengahnya bolong. Ini kue donat zaman saya kecil mungkin sekarang masih ada. Kalau sekarang kue donatnya kan penuh semua. Dulu kue donat namanya donat itu tengahnya bolong gitu ya. Lah itu seperti itu. Jadi kelihatannya saja gemuk tapi tengahnya bolong. Dia orangnya. Dan dia rasakan space saat itu, waktu-waktu itu, musim itu aku sangat menderita di tengah kekayaanku. Aku sangat sakit tubuhku di tengah kekayaanku. Aku sangat
gelisah, resah, tidak bisa tidur di tengah kekayaanku. Setiap malam dia pasti ketakutan. Mau gelap dia ketakutan. Besok dia mikir, ya, besok dia mikir, apakah aku bisa hidup untuk esok? Seperti itu, saudara, sangat tersiksa. Tapi satu ketika, satu saat, dia ketemu Tuhan Yesus. Di dalam gelap itu ya, di dalam kegelapan itu, ketakutan itu, dia berjumpa dengan Yesus. Di dalam satu kegelisahannya. Justru saat itu ya, dia mendengar samar-samar pujian penyembahan. Oh, ternyata itu adalah radio, ya, radio El Shaddai, ya, yang 24 jam disetel oleh siapa? Asisten rumah tangganya yang baru. Ternyata ada asisten rumah tangga yang baru, seorang yang cinta Yesus, dan setiap malam dini hari, karena dia tidak bisa tidur, tapi radio El Shaddai ini 24 jam. Ya. Jam 3 pagi dia terdengar samar-samar, ya, khotbah, dia terdengar samar-samar pujian penyembahan, dan hatinya kok damai ya, hatinya kok sukacita ya, dan dia bersaksi, Bu, saat itu aku mulai nangis sendiri. Aku sadar bahwa aku butuh sesuatu ya. Dan siapa itu? Oh, ternyata Tuhan Yesus. Saat itulah dia mulai cari Tuhan Yesus. Dia mulai kembali lagi. Datang ke gereja. Dia mulai kembali lagi. Baca firman Tuhan. Dan ada yang mengisi kekosongan hidupnya. Saudaraku yang kasih. Cara untuk kita bisa ya menikmati kehidupan ini bukan dengan uang kita. Tetapi cara kita menikmati kehidupan ini dengan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang ini sadar bukan karena uang dia bahagia. Tetapi dia karena harus mencari Yesus. Harus mencari kerajaan Allah dulu. Dan dia kemudian masuk pondok Daud. Dia pujian penyembahan. Dia aktif dalam kelompok sel, dan dia aktif dalam pondok Daud ini, ya, dan dia merasakan damai sejahtera, dia merasakan keamanan, kenyamanan, dia berbagi tadinya untukku, tetapi sekarang untuk engkau, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, berbagi, dan ketika dia mau berbagi, sungguh dia mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari ini cukuplah untuk sehari. Jadi jangan pandang dunia. Doktrin kita tentang keuangan, jangan pandang uang. Jangan pandang besar kecilnya uang. Tetapi pandanglah Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah kerajaannya. Engkau akan ditambahkannya. Finansialmu akan ditambahkan. Keuanganmu akan dicukupkan. Kalau engkau lebih dulu cari kerajaan Allah. Itu sebabnya saya ajak saudaraku yang kasih untuk kita aktif ke gerakan gereja Tuhan. Kita aktif ke gerakan gereja lokal. Kita selesaikan skema perjalanan rohani kita. Kita mau diutus. Kita mau masuk belajar som, kita mau masuk komsel, kita mau saudara jiwa-jiwa ini diselamatkan, kita mau ibadah raya, kita mau pondok Daud ini. Bertobatlah saudara. Kalau hari-hari ini hanya uang saja dalam pikiran kita, dalam hati kita, semuanya diukur dengan uang, maka kita harus mulai bertobat, kita harus mulai berbalik kepada Tuhan. Karena satu-satunya yang harus kita sembah, kita muliakan adalah Yesus Kristus, Tuhan di atas segalanya. Amin. Sehingga kalau itu terjadi, maka kita percaya, saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan yang namanya keuangan kita. Amin. Finansial kita mengalami wonders. Financial wonders yang luar biasa. Oh haleluya. Maka alami hati kita ini ya ada dalam fokus harta kita, harta kekekalan. Bukan yang dicari, diperjuangkan di bumi ini. Tapi saudara dan saya cari kerajaan Allah untuk menumpuk harta di surga. Ini ngengat dan karat tidak akan menjamahnya. Karena harta di surga sifatnya adalah kekal. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.